Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Runisa dengan NIM 241111320015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria atau uropotik yang dibimbing oleh dosen Dr. Oski Iliandri MKes. Materi pembahasan yang saya akan bawakan yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama tentang ginjal, yang kedua tentang ureter, yang ketiga tentang kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Pengertian dari sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem untuk mengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh, di mana terjadinya proses penyaringan plasma darah oleh unit fungsional ginjal sehingga cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh berada dalam suatu keadaan yang konstan melalui proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekresi berupa solut dan air yang berlebihan di dalam tubuh. Fungsi ginjal terdapat 2, yaitu fungsi ekresi dan fungsi non-ekresi. Fungsi ekresi ginjal yang pertama adalah mempertahankan osmolalitas plasma darah sehingga sekitar 285 mosmol dengan mengubah-ubah ekresi air. Lalu yang kedua adalah mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentang normal. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan pH plasma sekitar 7,35 sampai 7,45 dengan mengeluarkan kelebihan H+ dan membentuk kembali HCO3. Lalu yang keempat adalah mengekresikan produk akhir nitrogen dan metabolisme protein, terutama urea, asam urat, dan kreatin. Lalu yang kelima adalah mengekresikan zat beracun dari tubuh. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi non-ekresi yang ada pada ginjal. Yang pertama adalah menghasilkan renin untuk pengaturan tekanan darah. Yang kedua, menghasilkan eritropoietin atau faktor penting dalam stimulasi produk sel darah merah atau sumsum tulang metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktif. Lalu yang ketiga adalah degradasi insulin. Dan yang terakhir adalah menghasilkan prostaglandin. Nah, masuk pada susunan sistem urinaria. Yang pertama adalah fungsi ginjal, terdiri dari memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis. Lalu yang kedua adalah mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga adalah mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain yang berada dalam tubuh. Lalu yang keempat adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein, ureum, kreatin, dan amoniak. Lalu yang kelima adalah mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Lalu yang keenam adalah pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Lalu yang ketujuh, menghasilkan hormon eritropoietin yang beredar dalam tubuh, pengatur produksi sel darah merah, dan pengatur tekanan darah. Masuk pada struktur ginjal. Di sini seperti pada gambar, struktur ginjal terdiri atas kapsul ginjal, korteks ginjal daerah luar, medula ginjal daerah dalam, pelvis ginjal atau saluran pengumpul. Lalu selanjutnya adalah urinaria. Urinaria adalah istilah medis untuk sistem perkemihan atau saluran kemih yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Fungsi sistem urinaria sangat penting untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Nah, jika fungsi urinaria ini terganggu, maka limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti infeksi saluran kemih,
batu saluran kemih, dan inkontinensia urin. Masuk pada materi kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi untuk menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Kandung kemih terletak di perut bagian bawah, tepat di belakang tulang kemaluan, dan merupakan bagian dari sistem saluran kemih. Kandung kemih memiliki kapasitas rata-rata yaitu 300-500 ml. Ketika kandung kemih penuh, maka syaraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memicu buang air kecil. Saat buang air kecil, otot-otot dasar panggul dan otot-otot uretra akan rileks, sedangkan otot-otot kandung kemih akan berkontraksi untuk mendorong urin keluar. Kandung kemih pada umumnya berwarna merah muda atau merah muda tua. Kandung kemih berukuran sekitar 2 inci saat kosong, tetapi dapat meregang hingga 6 inci saat penuh. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama adalah urotelium. Ini adalah lapisan dalam kandung kemih yang mencegah air seni bocor ke dalam tubuh. Lalu yang kedua adalah lamina propria atau submukosa. Lamina propria adalah lapisan tipis jaringan ikat longgar, sehingga ini terdiri dari molekul protein struktural, pembuluh darah, dan juga saraf. Lalu yang ketiga adalah muscularis propria. Ini adalah lapisan otot tebal di bagian luar dari kandung kemih. Lapisan ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah otot polos, adalah otot yang mengecang dan mengendur secara otomatis. Lalu pada materi selanjutnya yaitu tentang anatomi dari kandung kemih. Kandung kemih terletak di bagian bawah perut, sekumpulan jaringan atau ligamen yang menghubungkan kandung kemih dengan organ lain dan tulang pinggul atau panggul, yang menahannya agar tetap di tempatnya. Anatomi dari kandung kemih yang pertama terdiri atas kubah. Kubah atau apex adalah bagian atas depan kandung kemih. Bagian ini mengarah ke dinding perut. Yang kedua adalah dasar. Dasar ini adalah bagian bawah sampai belakang kandung kemih yang disebut dengan fundus. Lalu yang ketiga yaitu badan. Badan kandung kemih membentuk area antara kubah dan dasar. Lalu yang terakhir adalah leher. Leher pada kandung kemih terletak sepanjang pangkal kandung kemih. Leher adalah sekelompok otot sempit yang terhubung ke uretra. Lalu masuk pada materi selanjutnya, yaitu adalah uretra. Pengertian dari uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Saluran ini juga tidak dapat dilihat secara langsung, kecuali pada ujungnya yang tampak sedikit dari luar tubuh. Saluran uretra lebih besar dibandingkan dengan ureter. Bagian ini memiliki diameter sekitar 6 mm. Karena alasan inilah, batu saluran kemih lebih jarang menyumbat uretra. Nah, di sini ada uretra pada pria dan pada wanita. Uretra pada pria berupa saluran panjang 20 cm. Saluran ini berada di dalam penis, yang ujungnya dapat terlihat pada pangkal organ intim pria. Uretra yang terdapat di dalam penis berfungsi untuk mengalirkan air seni yang tertampung di kandung kemih agar bisa keluar dari tubuh. Selain itu, uretra pria juga berfungsi sebagai organ reproduksi. Saluran tersebut bertugas mengeluarkan air mani yang berisi sel sperma. Lalu ada uretra pada wanita. Uretra pada wanita berukuran jauh lebih pendek dari pria, yakni sekitar 4,8 cm. Ujung uretra wanita memiliki lubang kecil yang terletak di atas lubang vagina. Pendeknya bagian ini membuat wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih.
Berbeda dengan pria, fungsi uretra pada wanita hanya sebagai saluran pembuangan urin saja. Meskipun di antara keduanya agak berbeda, saluran ureter wanita dan pria sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni membuang sisa metabolisme dari dalam keluar tubuh. Lanjut adalah letak uretra. Di sini pada gambar, uretra adalah saluran yang terletak di daerah panggul. Dinding saluran tersebut tipis dan terbuat dari jaringan epitel, sel otot polos, dan jaringan ikat. Uretra memiliki dua jenis sphincter atau otot yang berfungsi sebagai katup yang dapat membuka dan menutup. Ada sphincter uretra internal yang terletak di titik tempat uretra meninggalkan kandung kemih. Ada juga sphincter uretra eksternal yang terletak di dasar panggul. Otot-otot ini bekerja sama dengan kandung kemih untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, masuk pada anatomi uretra. Jika Anda adalah seorang yang sejak lahir berjenis kelamin perempuan, uretra itu pada umumnya panjangnya sekitar 1,5 inci, 3 hingga 4 cm. Jika Anda adalah seorang yang lahir berjenis kelamin laki-laki, uretra pada umumnya panjangnya sekitar 8 hingga 9 inci, sekitar 20 cm. Dalam anatomi yang biasanya disebut laki-laki, ada 3 bagian dari uretra. Yang pertama adalah uretra prostat. Pada bagian ini, uretra yang membawa cairan mani melalui kelenjar prostat untuk menghasilkan air mani yang akan dikeluarkan. Yang kedua adalah uretra membran. Bagian yang pendek, uretra yang mengangkut cairan melalui dasar panggul. Lalu yang terakhir adalah bagian uretra penis yang disebut uretra spons atau uretra cavernosa. Bagian uretra panjang, bagian ini memanjang sepanjang penis dan berakhir di meatus uretra atau lubang di luar tubuh. Sekian materi tentang anatomi dari ginjal dan sistem urinaria yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.